Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahim tur kang maha asih. Faslun utawi iki ku fasal. Wa min syurutis sholati, wa min lan iku saking suruti biro syarate as-sholati sholat. Al-wudu'u utawi wudu. Jadi syarat sahnya sholat itu harus wudu dalam keadaan suci badannya, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Adapun fardunya wudu atau rukunnya wudu iku sitatun ana 6, yaitu ada 6 rukun-rukunnya wudu, ada 6. Al awalu utawi kang awal iku niyatu thaharati, niat sesuci, lis sholati krana salat, bil qalbi ing dalem ati, aw ghariha utawi liyane salat, minan niyati bayane pira-pira niat, al mujziati kang nyukupi ing dalem nalikane ghuslil wajhi basuh rai. Rukun yang pertama yaitu niat. Niat bersuci atau wudu untuk mengerjakan sholat, ya. Jadi wudunya itu digunakan untuk sholat. Nah, tempatnya niat itu di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun ketika kita diajarkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala, itu melatih, ya, apa yang ada di dalam hati sesuai dengan ucapan. Begitu sebaliknya, melatih ucapan kita itu sama dengan apa yang di dalam hati. Kalau kalian niatnya cuma dilafalkan saja, cuma ketika di mulut tapi dalam hatinya tidak, itu belum bisa dikategorikan berniat. Ya, berniat itu di dalam hati letaknya. Begitu juga ketika mau melakukan, ya, sesuatu yang harus dalam keadaan suci, misalkan baca Quran, auriha utawi liyane sholat. Jadi wudunya untuk baca Quran, untuk pokoknya untuk ibadah, ya. Niat itu dibaca ketika kita membasuh wajah atau muka, bukan di awal ketika mau wudu. Makanya kita bahas fardu-fardunya wudu, hal-hal yang wajib, ya,
di dalam wudhu, yang wajib di dalam dibasuh ketika wudhu itu apa aja dibahas ini. Bukan berarti ketika kita mengetahui wajibnya, fardunya, terus meninggalkan kesunahannya, tidak ya. Kalau kalian ambil apa namanya, fardunya saja, wudhunya jadi nggak sempurna. Justru dengan kalian menambah dengan kesunahan, cuci tangan dulu, berkumur, terus menghirup air dalam hidung, itu sunnah. Tapi kalau ditinggalkan, wudhunya jadi nggak sempurna. Hanya disempurnakan dengan kesunahan itu, ya. Jangan cuma diambil fardu-fardunya saja. Kecuali ketika pas Ramadan kayak gini, wudhu siang, ya. Tidak harus berkumur, tidak harus menghirup air dalam hidung. Kalau di luar Ramadan diusahakan, ya, sempurnakan. Atani utawi kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh rai jami'ihi sekabe wajah, min saking manabiti nggon tukule sya'ri rambut roksihi sirai wong, ila dakoni tumeka janggut, wa minal uduni lan saking kuping ilal uduni hingga kuping, sya'ron apane rambute, wa basyaran lan kulite, illa batina angin jerone, liyahyati jenggote arrajuli wong lanang, wa aridaihi lan godhek lorone rajul, ida kasufat nalika ketel apa lihyat. Jadi yang kedua ini yang termasuk rukunnya wudhu, yaitu membasuh muka atau wajah. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Batas-batasannya mana? Ya. Diterangkan dalam kitab ini batas-batasnya ketika kita membasuh wajah itu, ya, sampai batas tumbuhnya rambut. Nah, kalau laki-laki punya jenggot atau godek, kalau contohnya seperti Habib itu kan tebal ya. Ya, batas tumbuhnya rambut itu berarti wajah. Atau batas-batas ini bagian telinga, baik telinga kanan atau telinga kiri, ya. Itu yang dinamakan wajah. Asal itu utawi kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'a sartane mirfaqaini sikut loro, wa malan barang kang alaihima tetep ing atase yadaini. Kefarduan wudhu yang ketiga atau rukunnya wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai
siku. Bahkan kalau guru-guru kita ngajarin itu diusahakan sampai atasnya siku, ya, supaya lebih sempurna. Dikhawatirkan nanti kalau sampai batas siku kurang kesempurnaannya, makanya disempurnakan di atasnya siku. Paham ya? Jangan cuma depannya saja, terus belakangnya sini masih kering, nggak dibalik. Ar-rabi'u tawi kaping papat iku masqur ra'si ngusap sirah au ba'dihi utawi sekabehane ra's walau sya'ratan senajan rambut siji fi ing dalem kang tetep ing dalem hadihi pelanggarane Rasul. Yang keempat, yang termasuk rukun daripada wudhu, yaitu membasuh sebagian kepala. Kalau kita memakai mazhabnya Imam Syafi'i, itu membasuh sebagian kepala, meskipun yang kena air itu cuma satu helai rambut sudah cukup, ya. Beda dengan mazhabnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Hambali, Imam Malik ketika membasuh kepala itu semuanya dibasahi, ya. Sampai belakang. Rambutnya panjang. Kalau laki-laki, kalau perempuan harus basah semua. Ya. Karena pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Mengapa sebagian kepala itu sudah termasuk bagian dari kepala? Sama ketika kita misalkan megang bagian dari kepala orang, sudah dikatakan sudah memegang kepala. Ada yang kita pegang cuma bagiannya, ya kan? Ya kan? Misal kita gini kan, cuma bagiannya, ya kan? Tapi mereka ketika mengucapkan pasti kepala. Ini saking cerdasnya Imam Syafi'i. Jadi meskipun cuma kena satu helai yang basah, sudah termasuk bagian dari kepala. Kalau mazhabnya Imam Hambali, Imam Malik itu membasuh seluruhnya. Dari rambutnya semua harus basah, kepalanya. Yang betul-betul utamakan. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane kemiren loro au masful khufi utawa musab mujah itu sepatu, ya, khuf itu sepatu.
Idza kamulat tatkalane sempurna apa syurutuhu syarat-syarate masful khuf asadisu utawi kang kaping 6 iku tartibu urut utawa tertib. Di rukun yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Kemudian para guru-guru kita menyempurnakan, diusahakan di atas mata kaki, jangan cuma sampai batas mata kaki ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kurang sempurnanya atau takut belum merata ya, makanya disempurnakan di atasnya mata kaki, kemungkinan mata kaki. Khuf itu sepatu ya. Orang-orang dulu ketika bepergian atau keluar dari rumah, kebanyakan masih jalan kaki, kendaraannya bukan memakai sepatu, dan mereka jarang membuka sepatunya. Dan ketika mau memakai itu dalam kondisi sudah wudu ya. Makanya ketika datang waktunya sholat cukup membasuh misalkan yang bagian kaki, membasuh khufnya, sepatunya, tapi dalam kondisi sudah wudu dan makanya. Orang dulu dengan orang sekarang beda. Orang dulu kuat ya, bisa menahan wudunya supaya tidak batal. Sekarang kan enggak. Kalian 1 jam mentut bolak-balik ya, ngaji belum selesai udah wudu bolak-balik. Jadi orang-orang dulu itu ketika punya wudu dijaga supaya tidak, soalnya mau wudu susah, air nggak seperti zaman sekarang, apalagi di daerah padang pasir ya, jarang menemukan air. Makanya wudhunya selalu dijaga supaya tidak mudah batal. Ketika datang sholat cuma dibasuh. Tapi kalau memang ada air, tidak susah untuk mencari air, waktunya juga cukup. Ngapain kita pakai khuf, pakai sepatu ya kan? Jadi syaratnya atau rukun wudhu itu ada 6. Rukun-rukunnya wudhu atau fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat ya, niat itu dibaca ketika kita membasuh wajah. Terus yang kedua membasuh wajah ketika membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai ya, diusahakan sampai atas mata kaki. Dan yang terakhir tertib urut, jangan diacak ya, misalkan kaki dulu harus bagian kepala atau tangan dulu, nggak boleh, harus urut tertib.
Misalkan ada salah satu fardu yang ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Ya, sholatnya nganggur, ora oleh ganjaran ya. Wudunya harus sempurna karena sholat itu tidak bisa sah manakala wudunya diawali dengan wudu dulu. Kalau dari sesucinya, dari wudunya udah nggak benar, ya sholatnya nggak dapat apa-apa. Makanya belajar harus tahu syarat-syaratnya wudu, fardu-fardunya wudu, mana saja yang perlu dibasuh, yang wajib, terus kesunahan wudu. Kalau kalian tahu ilmunya, harus dipraktekkan, ganjarannya luar biasa ya. Kalau cuma tahu urutannya saja tapi nggak tahu ilmunya, itu seperti yang disairkan di nadhoman alalai, fasadun kabirun alimun mutahatiku ya. Terus wa akbaru min jahilun mutahatiku, itu kan ketika orang alim, orang yang pintar, orang yang tahu tidak mau mengerjakan, itu salah satu penyebab ya kerusakan yang besar. Ketika ada orang alim, orang yang sudah tahu ilmunya tapi nggak mempraktekkan, ya itu bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Dan bahkan kerusakan yang lebih besar dari itu ketika orang yang tidak tahu ilmunya justru melakukan. Jadi yang tahu nggak mengerjakan, yang tidak tahu malah mengerjakan. Nggak tahu ilmunya, misalkan ada orang nggak tahu ilmunya sholat sehari 1000 rakaat, ya, saking semangatnya ibadah tapi tanpa ilmu. Ini justru kerusakan yang malah lebih besar lagi. Makanya ketika masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, baik kesempatan sehat, umur panjang, digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk belajar dan belajar ya. Karena ilmu itu bukan hanya ini, ilmu itu nggak ada habisnya ya. Ilmu itu tidak ada habisnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ya. Di akhir surat Al-Kahfi, ilmu yang kita pelajari yang diturunkan oleh Allah di dunia ini cuma berapa? Ibaratnya hanya setetes dari air lautan, cuma sedikit. Jadi ilmunya Allah itu tidak akan habis meskipun dipelajari oleh. Beda dengan ilmunya manusia. Ilmunya manusia itu ada batasnya, ada habisnya. Yaitu dari penjelasan mengenai bab 7 ya, mengenai fardu-fardunya wudu. Kita lanjut ke pembahasan yang kemarin. Bab yang 11. Faslun utawi iki ku fasal. Surutut toharoti, surutu utawi pira-pira syarate at-toharoti sesuci. Iku Islamu Islam. Wa tamyizu lam tamyiz atau pinter. Wa adamu lan ora anane almanii perkara kang ngalangi
min saking usulil ma'i temekone banyu ilal maghsuli marang kang dibasuh. Jadi yang pertama, syarat-syarat ketika kita bersuci itu ya mandi, wudhu, tayamum itu bersuci, bukan hanya wudhu ya. Yang dinamakan bersuci itu ya mandi, wudhu dan tayamum. Syarat-syarat bersuci yang pertama itu Islam. Ya. Syaratnya Islam. Harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam berarti belum mencukupi atau belum memenuhi syarat. Meskipun sudah wudhu, sudah mandi, sudah tayamum ya, tapi belum masuk Islam. Ketika mau sholat, mau apa ya nggak sah, batal wudhunya. Meskipun rukun-rukun wudhunya sudah terpenuhi, tapi belum masuk Islam. Syarat utama harus Islam. Yang kedua, watamyizu, tamyiz atau memayyiz. Ukurannya tamyiz itu ya sudah pintar, sudah ketika disuruh sudah tahu, bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Itu menurut syariat. Ya. Meskipun usianya misalkan di bawah 9 tahun atau 7 tahun, tapi udah tahu. Jadi wudhunya sah. Apa ukurannya? Tamyiz itu ukurannya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kena dikongkon. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air sampai kepada anggota yang dibasuh. Artinya tidak terhalang airnya tadi ketika mengenai anggota tubuh. Apa biasanya menghalangi? Contohnya paling gampang kena lilin atau apa ya, otomatis kulitnya kan tertutup dan air nggak bisa mengenai kulit tadi. Kalau kita mau wudhu, ada bekas lilin di sini misalnya, di anggota rukunnya wudhu misalkan ya, atau ketika mandi wajib ada anggota yang seluruhnya harus basah, ada bekas lilin atau apa nempel. Nah, ketika kita mandi atau ketika wudhu, airnya nggak bisa mengenai kulitnya. Nah, ini syarat yang ketiga, tidak ada penghalang
air itu kepada anggota yang mau dibasuh, ya. Tapi kalau terhalang, ya wudunya nggak sah kalau itu di anggota rukun-rukunnya wudu. Kalau kita mandi, berarti mandi kita nggak sah. Begitu juga tayamum, ya. Selain ini